Alhamdulillah sudah ada 2 konfirmasi tim, satu Afrika Selatan ya dari benua Afrika, yang satu lagi Tajikistan. Kami sebenarnya ingin mendapatkan dari Amerika Latin, cuman memang. Kabar terbaru hari ini, PSSI gelar Piala Merdeka di Sumatera Utara, ajang pemanasan Timnas U17 jelang Piala Dunia. Begini penjelasan Erick Thohir terkait ajang internasional Piala Merdeka tersebut. Sumatera Utara akan menjadi pusat perhatian pecinta sepak bola nasional setelah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) resmi menggelar turnamen bertajuk Piala Merdeka U17. Turnamen ini digelar sebagai bagian dari persiapan tim nasional Indonesia U17 menjelang tampil di ajang paling prestisius, Piala Dunia U17 2025. Piala Merdeka yang digelar pada Agustus tahun 2025 ini diikuti oleh 3 negara peserta, yaitu Indonesia selaku tuan rumah, Afrika Selatan, dan Tajikistan. Ketiga tim dipilih secara khusus oleh PSSI berdasarkan kriteria kompetitif dan gaya permainan yang berbeda-beda, guna memberikan variasi dan tantangan bagi skuad Garuda Muda. Turnamen ini dipusatkan di 2 stadion utama di Sumatera Utara, yakni Stadion Teladan Medan dan Stadion Baharudin Siregar, Lubuk Pakam, dengan harapan sekaligus memperkenalkan atmosfer pertandingan internasional kepada masyarakat Sumut sekaligus menyebarkan semangat sepak bola hingga keluar Pulau Jawa. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa turnamen ini merupakan bagian dari strategi besar federasi dalam mempersiapkan Timnas U17 agar tampil maksimal di Piala Dunia. PSSI menyadari bahwa turnamen kelas dunia membutuhkan persiapan matang, terutama dalam hal mental bertanding dan adaptasi taktik menghadapi tim-tim luar negeri. Kita tidak bisa menunggu sampai Piala Dunia dimulai. Anak-anak ini butuh pengalaman internasional, atmosfer pertandingan yang berbeda, dan juga tantangan dari tim-tim yang punya karakter permainan unik. Karena itu, kita datangkan tim dari Afrika dan Asia Tengah sebagai simulasi yang nyata, ujar Erick Thohir dalam konferensi pers pembukaan Piala Merdeka. Afrika Selatan dikenal memiliki kekuatan fisik yang luar biasa dan kecepatan dalam menyerang. Sementara Tajikistan merupakan wakil dari Asia Tengah yang memiliki teknik bermain rapi serta organisasi permainan yang terstruktur, sehingga menjadi lawan sepadan untuk menguji kemampuan bertahan dan menyerang Garuda Muda. Piala Merdeka U17 2025 menggunakan format round robin, sistem setengah kompetisi, di mana setiap tim akan bertemu satu sama lain. 2 tim teratas akan melaju ke babak final, sedangkan tim peringkat ketiga hanya melakoni 2 laga penyisihan. Turnamen dibuka pada tanggal 10 Agustus tahun 2025 dengan pertandingan perdana antara Indonesia melawan Tajikistan di Stadion Teladan. Pertandingan kedua mempertemukan Tajikistan kontra Afrika Selatan, dan laga terakhir grup menjadi penentu antara Indonesia melawan Afrika Selatan. Final direncanakan berlangsung pada tanggal 17 Agustus tahun 2025, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga menambah nilai simbolis dari turnamen ini. Pelatih Kepala Timnas U17, Nova Arianto menyambut hangat pelaksanaan turnamen ini dan menilai ajang ini sebagai panggung pemanasan penting. Ia menekankan bahwa para pemainnya membutuhkan jam terbang internasional, bukan hanya sekadar latihan intens di dalam negeri. Kami butuh lawan-lawan nyata untuk mengukur progres latihan selama ini. Bertemu dengan tim-tim seperti Afrika Selatan dan Tajikistan akan memperkaya pengalaman pemain muda kita. Turnamen ini bukan hanya sekadar uji coba, tapi juga pembentukan karakter bertanding, tutur Nova. Dalam skuad Garuda Muda, sejumlah nama mencuri perhatian publik, seperti Mayu Becker dan Zahabi Goli disebut-sebut akan tampil imprensif bersama Timnas U17. Selain itu, Nova juga memanggil beberapa pemain diaspora untuk bergabung di Piala Merdeka. Dengan demikian diharapkan kombinasi pemain lokal dan diaspora bisa membentuk kekuatan yang solid dan menyatu secara kolektif. Penyelenggaraan turnamen ini juga menjadi momentum berharga bagi masyarakat Sumatera Utara, khususnya Medan dan sekitarnya. Pemerintah daerah setempat memberikan dukungan penuh terhadap perhelatan ini. Gubernur Sumatera Utara menyatakan kebanggaannya bahwa wilayahnya terpilih sebagai tuan rumah turnamen berskala internasional ini. Ini bukan hanya soal sepak bola. Ini kebanggaan daerah. Kami siap menyukseskan turnamen ini, dan semoga masyarakat bisa menikmati pertandingan-pertandingan menarik yang mempertemukan budaya sepak bola 3 negara berbeda, ujar sang gubernur. Erick Thohir mengungkapkan bahwa PSSI sudah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung program elite development. Mulai dari pembinaan di sekolah, klub, hingga akademi.
Dan Piala Merdeka adalah panggung nyata untuk melihat hasil dari investasi pembinaan jangka panjang tersebut. Tak hanya itu, dengan adanya turnamen ini, Indonesia mengirimkan pesan kuat kepada FIFA dan dunia bahwa negara ini siap menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2025 dengan semangat kompetitif, fasilitas memadai, dan dukungan publik yang luar biasa.